Kisah seorang penjahat yang telah membunuh 99 orang tanpa alasan yang benar, tapi dia ingin sekali bertobat. Mohon like, komen dan subscribe. Terima kasih. Jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW diutus, pernah ada seseorang yang luar biasanya, prestasi, kejahatannya, ia telah membunuh 99 orang tanpa alasan yang benar. Namun demikian, tiba-tiba tergerak dalam hatinya untuk bertaubat, hanya saja ia bimbang apakah masih ada peluang baginya untuk kembali ke jalan kebaikan. Orang-orang di sekitarnya menyarankan agar menemui seorang rahib untuk menanyakan hal itu, jadi karena saran dan dorongan hati yang kuat untuk bertobat pergilah dia mencari rahib untuk bertanya. Berkelilinglah ia untuk mencari rahib untuk meringankan jeritan hatinya. Ketika tiba di tempat kediaman sang rahib, ia menceritakan kegundahan hatinya dan keinginannya untuk bertaubat. Dan beban hatinya yang merasa menyesal karena telah banyak berbuat kejahatan. Sang rahib memulai bertanya, apakah kesalahanmu itu? Sehingga kamu terlihat sangat gundah dan menyesal. Ia berkata, saya telah membunuh 99 orang tanpa alasan yang benar. Karena itu saya sangat menyesal dan takut. Apakah ada jalan agar saya dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa? Seru sang rahib penuh kekagetan, membunuh 99 orang. Tidak ada jalan bagimu, tempat yang tepat bagimu adalah neraka. Dosa sangat besar dan tidak akan dimaafkan. Lelaki itu sangat terkejut dan kecewa sekaligus marah. Ia sadar bahwa kesalahannya memang begitu besarnya. Tetapi cara sang rahib menyikapi dan memvonis itu sangat melukai perasaannya. Walau hatinya mulai melembut dengan keinginannya untuk taubat, tetapi jiwa jahatnya belum benar-benar menghilang, sehingga timbullah emosi yang tak tertahan lagi. Tanpa banyak bicara, ia mengambil pisaunya dan membunuh sang rahib, dan langsung kembali lagi ke kampungnya dengan emosi dan marah. Genap sudah 100 nyawa tidak bersalah yang melayang di tangannya. Tetapi, panggilan ilahi dalam hatinya untuk bertaubat terus mengganggu perasaannya. Hanya saja ia tidak tahu harus bagaimana. Dia terus diliputi kebimbangan dan penyesalan karena bukannya bertobat dan menjadi hamba yang lebih baik, malah membunuh sang rahib sebagai korbannya yang ke-100. Suatu ketika ada orang yang menyarankan untuk menemui seseorang yang alim di suatu tempat di negeri seberang yang sangat terkenal kesolehannya. Dan ia segera menuju ke sana dengan semangat dan penuh harapan agar menemukan jalan agar bisa bertobat. Ketika tiba di tempat tinggal sang alim, ia menceritakan jalan hidupnya, termasuk ketika ia menggenapkan pembunuhannya yang ke-100 pada diri sang rahib, dan tentu saja keinginannya untuk bertaubat, karena hatinya sangat merasa menyesal dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, sang alim yang bijak itu berkata, tentu saja bisa, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi keinginanmu untuk bertaubat dan ketahuilah ampunan Allah itu lebih besar. Tahukah kamu bahwa Allah itu Maha Pemaaf dan Penyayang pada hambanya, sebesar apapun dosamu, asal mau bertobat dan berubah pasti dimaafkan. Tetapi tinggalkanlah tempat tinggalmu itu, karena di sana memang kota maksiat, kamu akan terus berbuat jahat bila tetap di kotamu yang lama. Pergilah ke kota di atas gunung itu, karena di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah, beribadahlah engkau bersama mereka, dan jangan pernah kembali ke kotamu lagi, ingat belajarlah menjadi orang baik di sana, insya Allah engkau akan memperoleh ampunan Allah dan dimudahkan jalan kepada kebaikan. Segeralah berangkat dan jangan ditunda-tunda, perintah orang alim tersebut. Pria itu menangis sejadi-jadinya dan berterima kasih atas nasihat sang alim karena akhirnya dia menemukan jalan agar bisa menjadi manusia yang lebih baik dan bisa menempuh jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lelaki itu segera berangkat ke kota yang di atas gunung tempat yang dimaksudkan sang alim. Tetapi di tengah perjalanan kematian menjemputnya, dia meninggal dunia dalam perjalanan menuju taubatnya. Kemudian datanglah dua malaikat untuk menjemput jiwa lelaki itu,
satu malaikat rahmat dan satunya malaikat azab atau siksa. Dua malaikat itu bertengkar dan masing-masing merasa berhak untuk membawa jiwa lelaki itu. Sang malaikat rahmat berkata, "Dia telah berjalan kepada Allah dengan sepenuh hatinya, maka dia layak dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Malaikat azab berkata, "Dia tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali, justru kejahatannya yang bertumpuk-tumpuk. Maka dia layak untuk dapat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mereka berdua terus beradu argumentasi, sampai akhirnya Allah mengutus malaikat yang ketiga dalam bentuk manusia untuk menjadi hakim bagi keduanya. Setelah masing-masing mengajukan pendapatnya, sang hakim membuat keputusan yang adil dan dia berkata, "Ukurlah jarak dua kota itu dari tempat kematiannya. Mana yang lebih dekat, maka ia termasuk dalam golongannya." Mereka mengukur jaraknya, dan ternyata kota yang dituju, kota tempat ibadah dan penuh kebaikan, lebih dekat sejengkal daripada kota maksiat yang ditinggalkannya. Maka jiwanya dibawa oleh malaikat rahmat, dan ia memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lainnya disebutkan, sebenarnya lelaki itu belum jauh meninggalkan kota maksiat tersebut, tetapi Allah memang berkehendak untuk mengampuninya. Maka dari tempat kematiannya itu, kota kebaikan dan ibadah, dipanggil oleh Allah mendekat dan kota maksiat dihalau menjauh hingga jarak keduanya hanya selisih sejengkal tangan, lebih dekat kepada kota kebaikan. Masya Allah Sobat Iman, kisah ini adalah masyhur tentang pentingnya tidak berputus asa dalam mencari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana dosa sebesar apapun asalkan mau bertobat dan hijrah menjadi pribadi yang lebih baik maka pasti akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Niatul mukmin khairun min amali", artinya, niatnya orang beriman lebih utama daripada amalnya. Dan hadis yang lainnya yang artinya, "Jika ia mendekatkan diri kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Dan jika ia mendekatkan diri kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari." Hadis riwayat Bukhari. Demikian kisah di atas, semoga kita selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dan wassalamualaikum.